Oke semuanya, sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fir Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Ini ada ilmu yang sangat menarik ya, sangat penting, sangat berharga sekali, yang sangat penting banget untuk diketahui terutama kaum wanita, terutama seorang istri. Ternyata kebahagiaan seorang suami, ketentraman seorang suami, kenyamanan seorang suami dalam bekerja bergantung kedamaian hati seorang istri. Artinya apa? Kalau suami di luar sana, para suami-suami di luar sana pengen fokus kerjanya, pengen menghasilkan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya, ternyata kuncinya itu harus ada pada ketenangan seorang istri. Kita coba dengarkan perkataan dari Dr. Aisyah, di mana beliau ini adalah pakar parenting yang ilmu ini sangat luar biasa kalau diterapkan dalam kehidupan dalam berumah tangga. Coba kita dengarkan bersama-sama. Kenapa sih kita aja yang terus belajar, suami enggak? Saya bilang ternyata kalau kita tenang, suami ikut tenang. Oh iya. Jadi suami itu cuma ikut istri sebetulnya. Makanya kita aja yang belajar. Laki-laki memang nafkah, karena tadi hipotalamusnya lebar kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang settingan otak laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Biarin dia cari nafkah gitu, cari nafkah. Kita tenang-tenang aja. Yang penting inti tadi, dia senang kita lihat senyum, nggak dibalas tetap aja senyum. Udah, jangan ganggu dia sudah di kursinya. Ya, mengertilah bahwa kalau dia tidur duluan bukan karena menghiraukan, enggak, gitu-gitu aja. Nah, ini kata Dr. Aisyah, itulah kenapa perempuan itu harus banyak belajar. Kenapa? Karena kalau misalkan yang perempuan itu tenang, maka yang laki-laki itu akan asik dalam bekerja. Percayalah itu. Tapi kan ketenangan perempuan bergantung hasil dari yang laki-laki. Bener juga sih. Tapi gini, yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, biasanya yang perempuan itu pengennya itu masalah itu segera selesai. Sehingga ngoceh-ngoceh itu gimana, akhirnya dipakai perasaan, rasa takut, rasa gelisah dan sebagainya. Sedangkan seorang laki-laki itu diamnya seorang laki-laki itu bukan berarti dia nggak berpikir. Diamnya seorang laki-laki itu bukan berarti nggak mencari masalah. Sehingga kadang perempuan mengatakan, kamu kok tenang sih, kita menghadapi masalah yang begitu berat ini kamu kok santai-santai, kamu duduk enak. Itu sebenarnya laki-laki itu sedang berpikir tapi tidak ingin disampaikan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu cuma nanyakan hasilnya tanpa melalui sebuah proses yang panjang. Nah, itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Makanya saran saya, kalau misalkan pada seorang yang sudah berumah tangga, kalau misalkan dalam rumah tangga itu ada masalah, asyiknya pasrahkan, percayakan masalah itu kepada yang laki-laki. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu derajatnya di atas perempuan. Kemampuannya di atas perempuan. Bahkan dari segi struktur otak pun, kata Dr. Aisyah, ini laki-laki memang lebih lebar daripada yang perempuan. Artinya percayakan masalah itu kepada yang laki-laki. Nah, perempuan gimana? Perempuan udahlah bantu dengan doa, bantu dengan istighfar, bantu dengan sholawat, dan usahakan perempuan itu udah tenang aja. Tapi nggak bisa. Gitu pasti perempuan jawabnya, sebelum benar-benar masalah itu terselesaikan. Jadi memang begitulah roda kehidupan dalam rumah tangga, yang perempuan ini biasanya menginginkan sesuatu yang sesegera mungkin, yang yang realistis ya, itu perempuan biasa. Tapi kalau laki-laki itu pengennya berpikir dulu apa solusinya, seperti itu. Nah, makanya bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, bersabarlah ya. Bagi seorang istri, damailah, tenangkan perasaannya. Kalau teman-teman seorang istri itu tenang, maka suami akan tenang juga dalam mencari nafkah. Pasrahkan aja kepada suami untuk hal-hal yang memang sifatnya berat, yang ringan-ringan aja lah diselesaikan oleh seorang istri. Karena gini juga, sebagai penutup ya, seorang laki-laki ketika ada masalah masih bisa berkata dalam hatinya, sabar sayang. Tapi kalau perempuan jangan diajak bersabar. Perempuan ingin segera masalah ini selesai. Tapi kalau laki-laki masih bisa tawakal.
Bismillah, ayo kita pasrah sama Allah. Laki-laki itu masih bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau perempuan sebelum benar-benar masalah ini selesai, nggak susah beneran, susah. Jadi memang kita harus banyak belajar. Makanya sama dokter Aisyah dikatakan yang harus paling banyak belajar itu adalah pihak perempuan. Kenapa? Karena bukan bahagianya. Karena kalau perempuan itu sudah bersabar, perempuan itu sudah tenang, perempuan itu sudah damai, maka laki-laki juga akan merasakan ketentraman yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.